Perkenalkan, saya Risma Daya dari kelas 2 ATK dari Universitas Bumi Madiun. Izin mewawancarai dengan terkait tentang ekoteologi. Yang pertama, apakah sekolah memiliki program adiwiyata atau sejenisnya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari MA Mujaddadiyah ingin membantu dari adik-adik Optima ya, pelaksanaan program observasi lingkungan yang berkaitan dengan madrasah kami. Yang pertama di sini, apakah madrasah atau sekolah itu memiliki program adiwiyata? Yang jelas ada. Kemudian bentuknya dalam kebijakan sekolah dalam menjalankan menjaga lingkungan. Yang pertama yaitu dengan penanaman sayuran, bunga-bunga, kemudian lingkungan sekitar di sini. Kemudian apotik hidup, apotik di belakang mungkin bisa diambil videonya. Kemudian kerjasama dengan pihak luar. Di sini kemarin kita sudah melaksanakan penanaman mangkok serentak sama penanaman cabai dan tomat untuk ketahanan pangan. Kemudian dari madrasah sendiri untuk mencegah pakai biopori itu, jadi di sini pembuatan biopori itu untuk mencegah banjir dari sama-sama salah singkat itu untuk madrasah. Jelas kita sudah berusaha untuk menjaga kebersihan lingkungan di madrasah. Atas jawabannya, mohon maaf bila ada pertanyaan yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Salam. Perkenalkan, saya Risma Daya dari kelas 2 ATK di Universitas Bumi Madiun. Izin untuk mewawancarai dengan tentang ekoteologi. Apakah konsep menjaga lingkungan diajarkan di dalam pembelajaran PKI atau keislaman di sekolah? Ya tentu saja ya, karena untuk menjaga lingkungan itu sesuatu yang sangat penting dalam menjaga kenyamanan di dalam proses belajar. Di dalam pelajaran agama itu ada beberapa yang disampaikan. Satu di bagian akhlak ya. Nah, ini kan termasuk dari gambaran akhlak seorang anak dalam menjaga kebersihan lingkungan. Makanya disampaikan dalam mata pelajaran Akhlakul Keluarga. Maka termasuk dari adab anak dalam menjaga lingkungan itu kan juga mempengaruhi menggambarkan karakter dari anak tersebut. Menjaga tanggung jawab untuk menjaga tanggung jawabnya dalam amanah menjaga kebersihan. Secara agama itu tanggung jawab ini juga sesuatu yang harus dilaksanakan. Nah, kebersihan ini menyangkut pada karakter kita. Jadi kalau kebersihan dijaga, anak-anak punya tanggung jawab dalam kebersihan lingkungan. Satu, dia bisa mendapat kenyamanan dalam pembelajaran. Yang kedua, kemudian mendapat ridho Allah. Apa yang sudah kita terima dari Allah, apapun yang sudah kita terima secara lingkungan, tempat yang ada, semua rezeki, contohnya seperti tanaman, tumbuhan, ini kan juga termasuk dari anugerah dari Allah yang mana itu mempengaruhi kesehatan kita. Itu termasuk dari
Islam dengan pelestarian lingkungan. Oke, untuk mengaitkan kebersihan lingkungan dalam pelajaran agama, karena di dalam agama itu memang ada pelajaran untuk kebersihan yang mana itu juga mempengaruhi dalam kehusuan dalam hidup juga, ya, mempengaruhi juga sahnya sholat, kenyamanan. Nah, ini kan bersih juga hubungannya dengan kesucian juga. Memang belum tentu ya bersih, belum tentu suci. Tapi kalau kita berusaha untuk menjaga kesucian, pasti bersih itu juga akan berbau. Oke. Nah, untuk menjaga lingkungan itu di dalam pelajaran agama tadi pasti dikaitkan dengan dalil-dalil dalam agama. Ada seperti contohnya ada dalil yang di dalam Quran itu innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Itu menjelaskan bahwa Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang selalu berkesucian. Itu harus dikaitkan. Jadi tidak ada pelajaran agama itu kemudian berdiri sendiri, terus kemudian menjaga kebersihan itu pelajaran yang berdiri sendiri. Enggak, itu integritas yang harus disampaikan kepada. Maka ada program sekolah berbasis lingkungan yang terintegrasi dengan nilai Islam. Program yang terintegrasi dalam nilai Islam. Contohnya kegiatan yang ada untuk menjaga lingkungan ya memang pasti ada piket. Contohnya itu pasti program kegiatan setiap hari ada, itu langsung anak-anak terlibat meskipun jadwalnya kadang-kadang salah satu anak atau anak singular musim piket itu aja. Kadang-kadang jaga nih setiap madrasah pasti itu ada yang seperti itu. Jadi PR kita memang selama ini tuh menyadarkan semua anak untuk memiliki tanggung jawab. Nah, itu selain itu selain piket itu nanti ada juga program kerja bakti, misalnya setiap hari Jumat itu juga itu ada setiap habis giat pagi. Di sini kan setiap pagi jam 7 itu ada kegiatan istighosah untuk menanam nilai kehusuan untuk memulai belajar. Jadi kita menggunakan diri kepada Allah dulu, itu kemudian baru kita dilanjutkan untuk belajar. Nah, di hari Jumat itu setelah istighosah ada setelah 15 menit untuk ucapan untuk halaman buku. Bagaimana peran guru dalam membentuk kesadaran ekologis siswa? Untuk membentuk kesadaran ekologis nih, peran yang pertama di dalam pembelajaran ada disampaikan, baik di dalam pelajaran agama maupun pelajaran lainnya, seperti rasa itu ya di dalam pendidikan juga ada tanggung jawab setiap anak, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, di lingkungan umum seperti lalu lintas, di tempat-tempat seperti perpustakaan kan pasti ada, itu ada di sana di dalam pelajaran kita. Kemudian apa tantangannya dalam mengajarkan kepedulian lingkungan kepada siswa? Tantangannya itu memang karena kita itu dari pondok pesantren itu banyak dari latar belakang siswa yang lahir di keluarga dengan itu yang nanti punya budaya yang berbeda-beda. Masih lumayan ya kalau misalkan di kota Madiun semua misalnya di sekolah umum yang mana lingkungannya itu di kota semua, itu pasti budayanya tidak jauh-jauh lah dari satu anak dengan anak yang lain. Nah itu nanti berbeda lagi dengan anak-anak yang dari berbagai luar kota, ada yang di Ngawi, yang sama-sama di kota aja kadang-kadang salah satu atau beberapa anak yang lahir di keluarga yang mungkin kurang adanya jawab dari keluarga, tidak mengajarkan tanggung jawab pribadi. Itu nanti ketemu di sekolah, jadi macam-macam anak-anak itu ada yang dihubungi, dikasih tahu satu kali langsung bisa menerima dan bisa merasakan apa yang disampaikan. Tapi nanti kalau dari murid itu tadi, salah satu dari murid itu latar belakang dari keluarganya tidak terbiasa mengajarkan tanggung jawab, benar menyampaikan satu kali nggak masuk, dua kali nggak dipakai, tiga kali, kadang-kadang ada juga yang bantah.
bukan tiketku gitu ya. Nah itu kan jadi dia mengandalkan siapa yang piket, padahal itu kewajiban meskipun nggak piket ketika melihat sampah, oh ini sampahnya siapa. Kalau menyadari kepedulian, kalau dia punya kepedulian, menyadari bahwa ini tanggung jawab bersama, tidak akan ada anak yang kemudian terus ketika ada satu anak yang buang sampah sembarangan, ketika ada yang melihat oh ini kebersihan bersama, pasti dia tanpa disuruh akan mengambil untuk menaruh di tempat sampah. Nah, itu untuk apa namanya kepedulian ini yang memang tidak bisa kita sama ratakan semua. Macam-macam anak dan latar belakang keluarga yang bermacam-macam. Ini pengen kami yang menjadi kendala itu apa namanya antara satu anak dan yang lainnya itu butuh cara yang berbeda-beda untuk apa namanya benar-benar menanamkan kepedulian itu tadi. Ada yang butuh satu kali menyampaikan, ada yang harus dengan perhatian, dengan lembut, dengan ada yang cukup di ayo gini langsung bisa bertindak. Tapi kalau untuk yang lain yang lebih apa namanya lebih lumayan lah untuk perhatian yang maksimal, yang kita pelan-pelan tapi dengan ada yang perlu dengan kelembutan tapi pelan, ada yang kita marah ayo itu kayak gambaran pencegahan. Kalau itu kita belajar di bab tohara. Bab tohara itu kan mempelajari kayak betul inti dari haji. Jadi kalau namanya kotor itu kan otomatis banyak hajinya juga. Terus kalau di bab akidah akhlak itu kita pelajari akhlak bagaimana menjaga keseharian itu. Dan yang kedua artinya pernah enggak ini mengetahui tentang mendekati Islam itu kita punya dari riwayat Muslim yang meriwayatkan kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, kalau kita emang benar-benar orang yang sejati, itu kita harusnya juga berbahagia pada hadis itu. Kalau kita nggak bersih, berarti kita nggak bisa bersih di sini itu bersih yang putih. Jadi yang nggak sekedar bersih aja. Kalau bersih aja kan belum tentu bersih. Tapi kalau bersih itu ada satu berarti orang nggak ada orang yang sokapun itu disilakan dilakukan dari mana ya? Kalau di Lombok kita nggak mau sholat nih, nggak mau lagi kayak nonton itu kan beda. Sebenarnya kalau untuk kentut terus wudhu itu kalau nggak mau ibadah itu opsional ya. Kalau emang orangnya suka wudhu ya wudhu lagi, kalau enggak ya nggak apa-apa. Kalau yang lain juga ada ini pernah nggak sih terbiasa menjaga kebersihan? Ya, alhamdulillah di sekolah ini kita kayak diwajibkan yang menjaga kebersihan untuk kenyamanan semua siswa. Jadi ya kalau ada yang mau sama sebenarnya itu langsung jadi intinya itu disediakan tempat kontak itu disediakan tempat. Iya. Terus tanya-tanya kegiatan apa yang harus adik-adik lakuin untuk mengikuti yang diikuti terkait hidup. Kita dulu itu kita tiket, jadinya kalau tiket itu sampai kita nggak bayar. Tapi itu kalau di luar sekolah itu biasanya tiap hari Jumat ada program Itu dari tiap nggak tiap Jumat cuma kayak seminggu sekali. Terus ya di tempat ini di dalam itu ada pemilahan apa ada. Ya kita tuh juga pernah FNZ ya kayak sampah daur ulang gitu loh. Jadi coba memanfaatkan sampah
Itu kan kalau teman kayak ceritanya terus kalau yang dari sampah plastik kayak gitu apa sih namanya yang itu loh kak, sampah terus yang jadi satu oh iya kayak warna dikasih kayak bunga terus ini tuh ada terakhir apa mau pakai untuk yang motivasinya ya kayak senang aja gitu lihat lingkungan bersih. Kalau lingkungannya bagus tuh kayak kita badannya juga kurang nyaman. Terus kalau dikaitkan dengan agama juga kita nggak jalan kebersihan juga nanti ya kena najisnya juga gitu. Jadi kita harus kayak menjaga kebersihan juga. Kalau kita nggak mulai dari diri kita sendiri terus kayak tapi pernah nggak ada yang aduh ini nama aduh ada kan di sini beda-beda ya artinya semua murid itu yang kayak mau sampah sembarangan itu ya satu dua ada tapi sekolah tuh tetap setiap hari kalau kayak kan dia ada di bawah itu habis di bawah dibilangin buang sampah pada tempatnya kampusnya dijaga dimiliki tapi tetap ada aja iya saya kayak sesuatu yang selesai ya dia tapi kalau belum tadi mau lupa kan lupa itu kayak itu dari kedua dari Universitas Madiun dan anak ini namanya di A little different than all the rest. I'm quite old-fashioned where I had sometimes played chess. And when I